Yang ketiga adalah mencuri atau mengambil buah yang telah disimpan oleh pemiliknya, sudah diturunkan ataupun dibungkus. Misalnya di pohon dia sudah dibungkus, ya sudah diamankan oleh pemiliknya, atau sudah dipetik dan ditaruh di dalam keranjang lalu diambilnya, dan barang yang diambilnya itu harganya melebihi 1/4 dinar. Dalam hadis tersebut dikatakan harganya melebihi harga sebuah perisai, maka ya dia boleh dijatuhi hukuman potong tangan. Artinya tangannya harus dipotong karena melakukan pencurian itu. Nah, demikian ya Khonifuddin, para pendengar yang berbahagia. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr, ya seorang laki-laki dari Muzainah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang pencurian yang dilakukan di gunung?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, denda 2 kali lipat ditambah dengan hukuman. Ya, denda 2 kali lipat ditambah dengan hukuman. Ya, misalnya kambing yang di padang gembalaan lepas, kemudian diambil olehnya, kemudian dia makan, itu dia potong, ya, maka jika ditangkap, ya jika tertangkap, ya ditangkap dia, maka ya dia dikenai denda, membayar harga kambing itu 2 kali lipat, itu minimal. Ya, kemudian ditambah hukuman ta'zir. Nah, ini tergantung waliul amri bagaimana kebijakannya. Ya, dengan catatan hukuman itu membuat dia jerah. Ya, tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Nah, demikian dengan cara seperti itu. Nah, demikian. Ya, denda 2 kali lipat ditambah dengan hukuman. Dan tidak ada hukum potong tangan pada kasus pencurian kambing, kecuali yang dicuri di tempat peristirahatannya. Ya, kecuali kambing yang telah masuk kandang. Nah, tadi kambing di luar kandang, di padang gembalaan lepas begitu. Kadang-kadang sulit membedakan apakah kambing liar atau kambing siapa. Ya, nah demikian. Ya, boleh jadi itu kambing liar. Nah, jadi untuk pencurian seperti itu tidak sampai hukuman potong tangan. Ya, hukumannya adalah denda 2 kali lipat. Jika ternyata kambing itu milik orang lain, ya maka didenda 2 kali lipat dia dan dijatuhi hukuman ta'zir. Namun, ya kecuali ya jika kambing yang dicuri itu dia ambil di tempat peristirahatannya. Maksudnya tempat peristirahatan di sini adalah kambing yang sudah masuk dalam kandangnya, ya sudah dikandangi dia sudah diletakkan di tempat tertentu, bisa itu kandang atau sejenisnya, ya bisa itu kandang atau sejenisnya. Dia curi dari kandang, ya, dan harga kambing itu mencapai sebuah perisai, ya, yaitu kira-kira sekitar 1/4 dinar atau mungkin lebih. Ya, maka pencurinya harus dipotong tangannya. Ya, harus dipotong tangannya. Nah, selama belum mencapai harga sebuah perisai, yaitu dia curi itu, ya, kambing itu dari kandang pemiliknya. Ya, sudah dikandangi oleh pemiliknya, dia ambil. Akan tetapi, ya, harganya belum mencapai sebuah perisai. Ya, selama belum mencapai harga sebuah perisai, ya, artinya kambing yang diambil itu belum mencapai 1/4 dinar. Misalnya anak kambing lah yang masih kecil dan harganya ditaksir dengan harga pasaran belum mencapai 1/4 dinar, maka pelakunya harus didenda 2 kali lipat dan dihukum beberapa kali dera yang dapat membuatnya jera. Nah, demikian Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, dijatuhi hukuman dera yaitu cambuk yang dapat membuatnya jera. Nah, kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang buah yang masih di pohon? Maka beliau menjawab, denda 2 kali lipat dan dijatuhi hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir. Nah, tidak ada potong tangan pada pencurian buah yang masih di pohon, kecuali yang telah disimpan di wadahnya. Ya, apabila buah yang dicuri dari wadahnya itu jumlahnya telah mencapai 1/4 dinar, maka hukumannya adalah potong tangan. Nah, selama belum mencapai harga sebuah perisai yaitu 1/4 dinar,
kali lipat dan dijatuhi hukuman ta'zir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la qat'a fi thamarin wala kathar. Tidak ada potong tangan pada pencurian buah yang masih di pohon dan tidak pula kathar. Ya, tidak pula kathar. Nah, kathar itu sendiri adalah ya tangkai atau tandan kurma yang terdapat di tengah-tengah pohon kurma. Ya, kathar yaitu kurma yang masih berada di tandannya. Jadi kurma yang masih berada di pohonnya. Nah, itu kalau diambil yaitu tidak dijatuhi hukuman potong tangan, ya, tidak apa-apa. Nah, demikian Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Itu yang pertama. Jadi ada pencurian yang tidak masuk dalam kategori potong tangan, ya Khonifuddin azza ya Allah wa iyyakum jami'an, ya. Yang tidak dijatuhi hukum potong tangan. Ya, di antaranya adalah yang mengambil buah yang masih ada pada pohonnya. Ya, demikian juga kambing yang lepas di padang gembalaan. Nah, demikian. Baik. Jadi hukum potong tangan bagi pencuri ditetapkan ya dengan adanya syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, barang yang dicuri adalah barang yang berharga dan disimpan oleh pemiliknya. Ya, kemudian barang yang dicuri telah mencapai nisab. Yang ketiga, adanya tuntutan dari orang yang dicuri barangnya. Kemudian adanya pengakuan sebanyak 2 kali atau persaksian dari 2 orang saksi. Nah, kemudian hilangnya syubhat-syubhat di dalam perkara tersebut. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Oleh karena itu dikatakan bahwa mencuri itu ya adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya. Ya, nah demikian. Jika barang itu tidak disimpan atau tidak dilindungi, lalu dan mengambilnya atau mengambilnya secara terang-terangan, maka itu tidak disebut sariqah. Itu disebut mukhtalis, muntahib atau khain. Nah, dan tidak ada hukum potong tangan atasnya. Nah, demikian Khaifuddin, ya. Nah, jadi jenis yang kedua dari pencurian itu adalah pencurian yang di dalamnya diberlakukan hukum potong tangan. Ya, yang diberlakukan padanya hukum potong tangan. Baik. Nah, kemudian bagaimana dengan jambret, ya, copet, ya, yang mengambil barang orang lain dengan cara paksa, atau barang yang yang tidak pengkhianat atau khain, ya, mengambil barang titipan, ya. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah dijatuhi hukum potong tangan juga atau dikategorikan sebagai pencurian? Nah, ya, dikatakan dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa ala khain wala muntahib wala mukhtalis qat'un." Ya, Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, pengkhianat barang titipan, ya, penggelapan misalnya, ya, penjamret, ya, pencopet, ya, itu tidak dikenakan hukum potong tangan. Ya, tidak dikenakan hukum potong tangan. Baik. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan mengenai dipotongnya tangan pencuri yang mengambil harta hingga mencapai nilai 3 dirham atau 1/4 dinar serta tidak dipotong tangannya, yaitu misalnya ya pencopet, ya, penjamret, ya, dan perampas, sesungguhnya semua itu termasuk salah satu kesempurnaan dari hikmah syar'i. Karena tindakan pencurian sangat sulit diantisipasi. Sebab pencuri membobol rumah, merusak pagar, dan membongkar kunci. Pemilik harta tidak mungkin mengantisipasinya lebih dari itu, ya, yaitu menyimpan di dalam rumah dan menguncinya. Seandainya potong tangan tidak disyariatkan, pasti manusia akan saling mencuri dengan leluasa. Dan bahaya yang ditimbulkannya ya juga besar sekali. Ya, bahkan para pencuri merajalela. Ya, lain halnya dengan penjamret dan pencopet. Penjamret mengambil harta seseorang secara terang-terangan dan perbuatannya itu dilihat orang-orang banyak. Sedangkan orang-orang itu bisa saja menangkapnya, membela hak orang yang dizalimi, atau memberi kesaksian melawannya di hadapan hakim. Sementara pencopet
juga mengambil harta ketika pemiliknya atau orang lainnya atau orang lain sedang lengah atau pemiliknya lengah. Ya, jadi pencopetan tidak terlepas dari faktor kelengahan yang memungkinkan bagi pelakunya untuk melakukan aksi. Ya, atau dengan kata lain, apabila seseorang bersikap waspada dan hati-hati, pelaku kejahatan ya seperti pencopet atau penjamret ini sukar untuk melakukan niatnya. Ya, jadi pencopet berbeda dengan pencuri. Ya, tapi lebih mirip dengan pengkhianat. Ya, ini copet atau penjamret kan begitu ya. Nah, itu karena faktor kelengahan dari pemilik barangnya, ya, hingga dia melakukan kejahatan itu. Berbeda dengan dikatakan tadi, ya pencuri ini sangat susah untuk diantisipasi karena barang itu sudah disimpan di dalam rumah, sudah dikunci, sudah diletakkan di tempat yang aman. Ya, namun ya semua itu dirusak oleh si pencuri tadi. Ya, dan ini sangat susah untuk diantisipasi dan susah ketahuan perbuatannya. Ya, beda dengan copet atau penjamret tadi, mungkin saja dia ditangkap dan dipukuli ramai-ramai sebagaimana yang sering kita saksikan ya. Penjamret dan pencopet yang dihakimi masa hingga babak belur ya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, berbeda dengan pencuri, ini sangat sulit diantisipasi dan sangat sulit untuk membuktikannya di pengadilan. Nah, dia ketangkap tangan kan begitu ya, dan ada saksi 2 orang bersaksi bahwasanya dia telah mencuri barang ini, ya, dan atau jenis-jenis persaksian lainnya, maka ya hukum potong tangan layak diberikan atasnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi pencopet itu berbeda dengan pencuri, ya, tapi pencopet itu lebih mirip ya dengan pengkhianat. Dan lagi pula, pencopet biasanya mengambil harta yang tidak terjaga secara layak. Ya, pencopet adalah orang yang membuat pemiliknya terkecoh lalu ya mencopet harta kita ketika kita sedang lalai dan lengah. Ya, misalnya di tempat keramaian dan sejenisnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga penjamret, ya. Nah, adapun ghasib yaitu perampas, maka perkaranya sudah jelas karena statusnya yang lebih rendah daripada penodong. Ya, pelaku kejahatan ini tidak dikenakan hukum potong tangan, namun dibolehkan melakukan pencegahan terhadap tindakan mereka yang telah melewati batas dengan pukulan, ya, hukuman pukul, cambuk, ya, hukuman penjara dan hukuman takzir lainnya. Ya, jadi ikhwan fillah azanillahu wa jami'an, ya, bukan berarti mencopet, menjamret, ya, menodong, ya, merampas itu mengkhianati barang titipan itu bukan dosa besar, itu termasuk juga dosa besar, ya, itu juga termasuk dosa besar. Namun di dalam hukum hudud dia dibedakan. Dalam hukum hudud dia dibedakan. Untuk hukum potong tangan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya untuk para pencuri, as-sariqah, ya, as-sariq was-sariqah, pencuri laki-laki maupun wanita. Jadi as-sariqah, ya, perbuatan mencuri, itulah yang dijatuhi hukuman hudud, potong tangan, dengan kriteria dan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, ya, dengan kriteria dan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Nah, adapun selain mencuri, yang juga termasuk kategori mengambil barang orang lain secara tidak sah, ya, secara tidak sah, ya, misalnya ya melakukan penggelapan, ya, penggelapan barang orang lain, penipuan, ya, mengambil barang orang lain dengan cara menipu, kan begitu ya. Demikian juga menjamret, mencopet, menodong, ya, dan sejenisnya. Ya, memalak juga termasuk di dalamnya, ya, memalak, ya, seperti ya, yang dilakukan oleh para preman di bis-bis kota, ya, memalak para penumpang ataupun para pedagang, itu termasuk mengambil harta orang lain secara sah. Namun hukumannya tidaklah hukum potong tangan, ya, hukumannya adalah hukuman takzir dan denda, ya, denda 2 kali lipat, ya, dari barang dijamretnya.
barang yang dicopetnya, barang yang dirampasnya, barang yang digelapkannya, ya, nah barang yang dikhianatinya, ya, barang hasil penipuannya dan sejenisnya, ya, dijatuhi hukuman 2 kali lipat. Jika dia misalnya mengambil barang harganya 1 juta, ya, merampas ataupun menjamret barang yang harganya 1 juta, maka dia dikenakan, ya, denda 2 kali lipat, dia bayar 2 juta. Ya, ditambah plus dia dikenai hukuman takzir. Ya, dalam hal ini pemerintah menjatuhkan hukuman takzir, ya, baik dalam bentuk pukulan, ya, cambukan, ataupun kurungan, ya, ataupun dikenai wajib, dikenai kewajiban tertentu, misalnya, ya, kerja paksa dan sejenisnya. Ya, jadi pemerintah boleh menjatuhkan hukuman takzir, ya, atas tindakan mengambil barang orang lain secara tidak sah ini, ya, dengan hukuman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang membuat, ya, di sini adalah tujuannya membuat pelakunya jera dari perbuatannya, jera, dan tidak mau ataupun tidak mengulangi perbuatannya tersebut di lain waktu. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hal-hal yang kita sebutkan tadi itu juga termasuk dosa besar. Ya, menjamret juga dosa besar, mencopet juga dosa besar, ya, dan lain-lain, ya, dan sejenisnya itu termasuk juga dosa besar. Nah, itu termasuk mengambil barang orang lain secara tidak sah. Nah, demikian. Namun dalam hal hukuman hudud potong tangan, ya, tidak diberlakukan atas mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Demikian juga mengkhianati pinjaman. Nah, mengkhianati pinjaman. Ya, apa hukumnya mengkhianati pinjaman? Ya, kita meminjam lalu kita mengkhianatinya. Ya, ada orang yang minjam tapi niatnya tidak mengembalikannya, memang untuk memusnahkan ataupun untuk memudaratkan harta orang lain. Nah, ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, penipuan model pinjaman, meminjam tapi nggak mengembalikan, hingga, ya, sekarang ini dikatakan, ya, kalau pinjam pasti nggak kembali itu, pinjam pasti nggak kembali. Nah, ya, demikian. Ya, jadi para jumhur ulama, ya, para ulama berselisih pendapat tentang orang yang mengkhianati pinjaman atau mengingkari pinjaman. Jumhur ulama berpendapat, ya, orang yang seperti ini kelakuannya tidak dipotong tangannya. Ya, sebab Al-Quran dan As-Sunnah mewajibkan hukum potong tangan terhadap orang yang mencuri. Dan orang yang mengingkari pinjaman, ya, utang, pinjaman atau sejenisnya, ya, bukanlah tergolong tidak akan mencuri. Ya, karena, ya, tidak sesuai tidak sesuai dengan kriteria ataupun definisi mencuri yang kita sebut tadi. Ya, mencuri tadi kita katakan mengambil barang orang lain secara diam-diam, ya, dari tempat penyimpanannya. Ya, nah, demikian. Baik. Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan sejumlah ulama lainnya berpendapat bahwa tangannya harus dipotong. Tangannya harus dipotong. Dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa kaum Quraisy pernah dibawa resah oleh seorang wanita terhormat yang telah melakukan pencurian. Mereka berkata, siapakah yang bisa menyampaikan kasus wanita ini kepada Rasulullah? Ya, artinya minta dispensasi hukum, minta keringanan hukuman. Nah, ketika itu tidak ada yang berani melakukannya selain Usama, ya, orang kesayangan Rasulullah SAW. Lalu Usama pun berbicara kepada Rasulullah SAW dan beliau berkata, apakah kamu hendak mintakan keringanan dalam salah satu hukum hudud dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin dan mengatakan, ya ayuhan nas, innamal dhalla qauman qablakum annahum kanu idza saraqa asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa ad-dha'if aqamu alaihi al-had wa aymullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqta'a Muhammadun yadaha. Wahai sekalian manusia,
Sesungguhnya perkara yang membuat generasi ataupun